Oke, selamat siang Pak Zeki. Selamat siang Pak Doni. Ya. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Iya, Alhamdulillah Pak. Silakan duduk dulu iya. Pak. Mau minum apa Pak? Di sini ada kebetulan di ruangan saya ini ada kopi, ada teh Pak. Mau minum apa Pak? Kopi aja Pak. Kopi boleh. Oke, Ya, bentar Pak ya. Pak Igun minta tolong buatkan kopi untuk Pak Zeki ya. Oke Pak Zeki, kayaknya ya Pak Doni. agak suntuk nih Pak Zeki. Saya lihat nih. Ada yang bisa saya bantu nih Pak? Iya, iya. Ya biasalah Pak. Pak Doni kita ini sebagai guru kadang ya datang tantangan, permasalahan-permasalahan yang kita temui kan. Terutama permasalahan itu berasal dari siswa saya sendiri Pak Doni. Oh gitu Pak. Jadi Iya, banyak tantangan yang Bapak hadapi sekarang ya, yang berasal dari siswa Bapak. Oke iya Pak, benar. jadi pertemuan kita siang siang hari ini, apa yang ingin Bapak harapkan dari pertemuan kita ini Pak? Ya, adapun saya ingin berjumpa dengan Pak Doni sekarang sebagai coach ya, orang yang memiliki pengalaman lebih banyak lah daripada saya pada dalam hal melakukan kegiatan pembelajaran khususnya di SMK Pak Doni. Saya sendiri menemukan permasalahan bagi siswa saya. Eh, Permasalahan itu topiknya itu rendahnya motivasi belajar siswa. Adapun bentuk motivasi rendahnya motivasi belajar itu siswa tersebut harus dipanggil dulu masuk kelas gitu. Harus dipanggil dulu masuk bengkel untuk melaksanakan praktek baru dia masuk. Itu sebenarnya Oh gitu Pak. topik Jadi masalah yang saya kurangnya dapatkan pada motivasi tahun ini. dari siswa Bapak untuk masuk ke dalam bengkel. Sementara kita tahu di SMK itu pembelajaran tidak lepas dari bengkel gitu ya Pak ya? Iya Pak Doni benar, karena kan di bengkel kita di listrik itu Pak Doni ada jadwal-jadwalnya gitu. Hari Senin siswanya kelas 11, hari Selasa siswa kelas 12 gitu. Harusnya siswa itu menyadari gitu kan, nggak harus dipanggil tinggi gitu. Kalaupun dipanggil Pak Doni, Iya apa Pak. namanya, yang datang hanya berlima orang, yang lain makan di kantin atau mungkin dulu di teras gitu. Itu permasalahannya. Hmm. Kira-kira menurut Pak Zeki, apa hambatan yang membuat siswa Bapak itu seperti itu? Ada nggak hambatan-hambatannya? Iya, terutama hambatannya sebetulnya sih kalau saya lihat Pak Doni, siswa ini kurang siap sebetulnya Pak Doni. Untuk menghadapi pembelajaran di sekolah kurang siap, mulai dari terlambat datang sekolah, tidak sarapan, dan lain macam sebagainya gitu Pak Doni. Jadi sehingga mereka datang ke sekolah dulu, mereka langsung masuk ke bengkel gitu kan. Mereka langsungnya kan gitu, Pak. Oh gitu Pak. Jadi rendahnya motivasi siswa itu untuk masuk ke mereka. Ada lagi Pak permasalahan yang lain Pak yang menghambat siswa itu kurang motivasi Pak? Oh, sepertinya apa juga Pak Doni, pembelajaran saya yang kurang menarik juga kayaknya Pak Doni. Karena Mhm. saya lihat juga beberapa siswa itu dengan guru lain tertarik dia. Saya rasa guru tersebut Iya iya melaksanakan iya. pembelajaran yang menarik gitu. Sementara Oh gi pembelajaran saya mungkin saya rasakan kurang menarik gitu Pak Doni. Ya, oh gitu Pak. Jadi, iya. dari hal yang Pak sampaikan tadi itu, eee, ada nggak strategi dari Bapak
untuk bisa membuat pembelajaran itu lebih menarik, kemudian menimbulkan motivasi terhadap siswa Bapak? Ada nggak strateginya, Pak? Oh, tentu ada Pak Doni. Saya sendiri pun sudah merancang semacam trik-trik baru agar pembelajaran saya ini menjadi menarik Pak Doni. Yang pertama itu saya harus menerapkan semacam simulasi-simulasi rangkaian gitu. Jadi siswa ini dengan adanya simulasi tersebut seperti program-program simulasi rangkaian, jadi mereka bisa masuk ke nalarnya gitu. Kemudian yang kedua, Pak Doni, saya menampilkan video-video apa sih nanti Mhm. guna dari rangkaian yang akan kita praktekkan ini gitu. Kemudian yang ketiga, Pak Doni, saya juga merancang bagaimana pembelajaran praktek ini lebih efisien gitu. Maksudnya itu dengan peralatan yang seadanya, kabel yang seadanya, kan pembelajaran yang bisa maksimal. Gitu. Ya lebih memanfaatkan alat dan bahan yang tidak terpakai lah gitu. Ya. Oke, Pak. Jadi dari strategi-strategi yang Bapak sampaikan tadi itu, ada nggak strategi yang dalam jangka pendek ini bisa Pak lakukan untuk membuat motivasi siswa ini menjadi lebih bagus lagi, Pak? Oh, tentu tentu saja ada Pak Doni. Tentu saja ada. Saya akan membuat pembelajaran saya itu lebih menarik dengan membuat program-program atau aplikasi-aplikasi yang bersifat simulasi terhadap rangkaian itu. Gitu. Jadi siswa ini bisa lebih cepat mengerti pada ini dan bisa lebih tertarik lebih ke realnya gitu dia pembelajaran. Iya, Oke, Pak. Berarti Bapak akan membuat langsung nyata gitu, Pak, ya? Apa yang ada iya, iya benar. di industri langsung Bapak terapkan di sekolah Bapak, seperti itu, Pak, ya? Yang akan Bapak terapkan strateginya, ya? Kemudian, Pak, Iya benar sekali. untuk hal ini, komitmen apa yang Bapak harapkan? Apa komitmen Bapak terhadap hal ini yang Bapak lakukan ini, Pak? Ya komitmen saya ya harus apa Pak Doni, harus apa namanya itu, harus konstan gitu. Jadi pembelajaran itu nggak boleh tidak menarik ya. Karena kalau sempat 1 minggu saja atau sekali pertemuan saja pembelajaran saya itu membosankan, saya rasa siswa juga motivasinya akan berkurang lagi gitu. Jadi seperti itu Pak Doni. Saya Oke, lebih Pak. secara Oke berisiko. oke, Pak. Iya. Ada nggak, Bapak perlu bantuan dari rekan sejawat Bapak untuk menerapkan ini supaya, pembelajaran Bapak itu lebih menarik dengan membuat simulator tadi, ada nggak perlu bantuan? Oh, tentu saja Pak Doni. Nanti saya akan meminta bantuan teman sejawat saya seperti kami dari guru jurusan lain, ada namanya Pak Firman kan, Ibu Sis juga. Mungkin beliau bisa membantu nanti bagaimana pembelajaran saya ini bisa lebih menarik, memberikan contoh-contoh gitu kepada anak gitu. Itu terus. Ya. Oke, Pak. Jadi rencana kapan Iya. rencana ini Bapak lakukan? Oh, besok sudah dimulai sebenarnya Pak Doni, hari Selasa. Saya kebetulan ada mengajar di kelas Oke, 12. besok sudah Bapak mulai ya? Malam ini saya akan susun. Mudah-mudahan ini, Pak. Iya, Oke, iya. Pak. Ya mudah-mudahan, apa yang Bapak, harapkan bisa terpenuhi oleh siswa Bapak. Eee, jadi saya nanti menginginkan Pak, mudah-mudahan hal ini bisa bisa tercapai dan saya harapkan, untuk minggu depan kita bisa ketemu kembali Pak, untuk membicarakan ini. Saya sangat antusias sekali nih mendengar cerita dari Bapak tentang bagaimana motivasi siswa ini. Seperti itu Pak, Zaki. Iya, tentu saja Pak Doni. Nanti setelah saya memberikan tips dan trik saya nanti kepada siswa saya agar motivasinya bisa lebih tinggi, saya akan menceritakan kepada Doni bagaimana kemajuannya. Progresnya itu bagaimana saya akan ceritakan. Oke. Iya, Oke Pak, saya tunggu Pak ya. Pak silakan diminum kopinya Pak, nih udah dingin kita ngobrol dari tadi Pak. iya Pak. Iya, iya. Boleh Pak Doni. Heeh. Gimana Pak, ada lagi yang mau kita bicarakan? Kira-kira itu saja Pak Doni. Alhamdulillah dengan percakapan saya
terhadap Pak Doni ya sebagai coach saya di sini. Saya mendapatkan pencerahan, saya merasa di-trigger, didorong untuk memecahkan masalah saya sendiri. Terima kasih banyak Pak Doni sebagai coach. Oke Pak, sama-sama Pak. Mudah-mudahan ini berhasil Pak. Saya mau izin dulu Pak Zeki karena ini jam 2:30 ini saya ada jam PBM. Saya mau izin dulu ya Pak Zeki. Iya boleh Pak Doni. Oke Pak Zeki. Ya, Assalamualaikum Pak Zeki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Doni, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Doni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Zeki. Selamat siang, Pak Doni. Selamat siang Pak. Iya, alhamdulillah Pak Doni, kita berjumpa lagi Pak Doni. Dalam hal ini saya sebagai coach, ya, coach ini dalam arti tidak memberikan nasihat apa-apa, saya hanya ingin memberikan semacam trigger atau dorongan kepada Pak Doni sebagai coach saya. Kira-kira Pak Doni datang ke sini, apa sih topik untuk agenda percakapan kita kali ini Pak Doni? Gitu. Maksud dan tujuan Gini Pak Pak Doni Zeki, saya ini kita apa? kan sudah 1 bulan proses PBM Pak. Jadi di SMK itu kan ada teori, ada praktek seperti itu Pak. Jadi kalau sudah 1 bulan saya melaksanakan teori, saya kan harus melaksanakan praktek supaya tahu aplikasinya bagi siswa saya. Saya terkendala sini Pak. Pada saat saya menggunakan workshop atau bengkel, ini ketemu dengan salah satu rekan saya Pak Yoga Pak. Ketemu dengan Pak Yoga, dia juga menggunakan bengkel. Jadi saya pun jadi bingung. Seperti itu Pak masalah sekarang Pak. Oh gitu, artinya itu terjadi bentrok pada nih. Iya Pak, bentrok Pak jodoh saya dengan sementara mapelnya sama dengan cuma beda kelas, tingkat yang sama beda kelas. Nah, jadi susah saya jadinya Pak. Benar Pak. Kira-kira Pak Doni dalam percakapan kita kali ini, Pak Doni ingin mendapatkan apa dari percakapan ini? Di dalam percakapan ini, Pak Doni ingin mendapatkan apa gitu? Jadi gini Pak, makanya saya datang ke Pak Zeki, saya ingin dapatkan solusi Pak. Jadi bagaimana PBM saya selanjutnya bisa dilaksanakan di workshop itu Pak. Jadi tidak di kelas saja. Nah, sehingga siswa saya bisa mengetahui aplikasi langsung di lapangan seperti apa. Seperti itu Pak yang saya inginkan Pak. Oke. Jadi situasi sekarang yang Pak Doni hadapi itu adalah terjadinya bentrok karena Pak Doni juga mau praktek, Pak Yoganya juga mau praktek, sehingga yang dipraktekkan sama, akhirnya ada salah satu yang harus ngalah gitu kan Pak. Kalau ngalah kan teori-teori lagi Pak, jadinya. Pak. Kemudian kalau boleh tahu Pak Doni, apa hal yang mempengaruhi hal tersebut? Kenapa itu bisa terjadi? Jadi saya lihat Pak, kan roster ini kan sebelum diserahkan ke wakil kurikulum, itu kan yang menyusun kan ketua jurusan. Karena kami di otomotif itu ada 12 kelas Pak, dari kelas 10, kelas 11 sampai kelas 12. Sehingga mungkin ketua jurusan pun kewalahan juga, dan tahu-tahu jam saya dengan Pak Yoga dempet dengan mapel yang sama, kelas yang berbeda gitu Pak, tingkatan yang sama Pak. Jadi hal itu yang membuat saya dengan Pak Yoga berdempet pada saat memasuki workshop. Kemudian juga workshop yang kami gunakan juga tidak luas Pak, sehingga kalau seandainya 3 kelas masuk ke sana, bukan kayak workshop lagi, kayak pasar jadinya, seperti itu Pak yang saya hadapi. Oh gitu. Iya, benar sekali Pak Doni. Berarti ini dipengaruhi oleh tidak maksimalnya penjadwalan atau roster itu Pak Doni ya. Sehingga Betul, situasi Pak. Seperti apa sih yang sebenarnya Pak Doni inginkan dalam pembelajaran di bengkel ini? Gitu. Situasi yang bagaimana idealnya gitu?
Saya pinginnya seperti ini, Pak. Pinginnya, Iya. siswa saya juga bisa masuk ke workshop itu, Pak. Itu yang saya inginkan. Jadi tidak siswa Pak Yoga saja, Oh, siswa saya begitu. juga harus masuk tiap minggu ke workshop, itu yang saya inginkan, Pak. Oke. Berarti artinya Pak Doni siswanya bisa praktek lah ya, gitu. Nggak hanya Iya, Pak, teori-teori saja. Ya benar, kita SMK betul, kan Pak. memang begitu ya Pak. Kemudian kira-kira apa sih yang bisa mewujudkan hal itu sebenarnya Pak Doni agar tidak terjadi bentrok itu gimana gitu cara mewujudkannya gitu. Kalau menurut saya, Pak, eee, kalau bisa di-reschedule lagi atau dibuat Oke, penjadwalan ulang lagi, jadwal PBM ini supaya, ya, tidak bentrok antara saya dengan Pak Yoga. Jadi ini akan saya bicarakan dengan ketua jurusan, Pak. Kemudian saya juga punya ide, eee, bagaimana kalau roster lagi, menyusun roster lagi, kemungkinan agak memakan waktu yang panjang tuh, Pak. Berarti pelajaran umum juga akan terganggu prosesnya. Kalau oh, kalau benar jangka sih. pendek saya pengen seperti ini, bagaimana kalau saya dengan Pak Yoga, harus berkomunikasi gitu, Pak. Selama ini kan saya tidak berkomunikasi dengan Pak Yoga, kami anggap itu hal yang biasa saja, karena sebelumnya kan cuma teori. Nah itu Pak. Kemudian kalau jangka panjangnya saya pinginnya ada lagi dibuat oleh sekolah, apa namanya, penambahan workshop seperti itu, Pak, yang saya inginkan. Oh gitu. Kira-kira dari gagasan yang Pak Doni utarakan tadi kan ada semacam ya diskusi lah dengan Pak Yoga gimana caranya bergantian. Apa yang harus disiapkan kira-kira itu Pak Doni? Mungkin ini, Pak, eee, saya pikir lagi, mungkin saya harus komunikasi dengan Pak Yoga, saya akan mengajak Pak Yoga untuk Ya, diskusi, untuk membicarakan ya, bagaimana hal ini bisa, ganti-gantian kita masuk workshop. Umpamanya minggu depan, Pak Yoga yang masuk, saya yang di teorinya, Pak, atau minggu depannya, saya yang di prakteknya, Pak Yoga yang di workshop. Ini saya sangat membutuhkan, bantuan dari paling tidak kepala bengkel harus tahu nih, Pak, masalah kan kepala bengkel yang mempunyai, oh wewenang iya. penuh terhadap pemakaian workshop itu yang saya inginkan, Pak. Oke, benar sekali Pak Doni. Jadi artinya kita sudah dapat bagaimana rencananya, aksinya ke depan itu bagaimana untuk memecahkan permasalahan ini ya, dengan berkomunikasi dengan Pak Yoga, menghubungi kepala bengkel, ya. Eh, kemudian ada lagi kira-kira Pak Doni yang perlu dimintai dukungan selain kepala bengkel gitu untuk Mungkin saya juga agar harus ini berbicara cepat dengan ketua baik. jurusan, Pak. Paling tidak ketua jurusan kan Ketua harus jurusan tahu juga juga. ya. Heeh, jadi Iya ketua iya jurusan harus tahu juga. iya Jadi mungkin dalam waktu dekat ini saya akan iya. komunikasi dulu dengan, Pak Yoga sehingga, saya tidak dirugikan, siswa pun tidak Oke, dirugikan seperti itu, Pak. iya, iya. Oke, Pak Doni, berarti agar berjalan dengan lancar, sebagaimana yang telah Pak Doni rencanakan tadi, Pak Doni juga meminta dukungan dari kepala jurusan, gitu kan. Eh, apa Pak Doni? Saya rasa kita sudah mendapatkan pemecahan masalahnya, kita nggak perlu lama. Dan terakhir, Pak Doni, apa sih yang bisa disimpulkan dari sesi coaching kita kali ini, Pak Doni? Kesimpulannya lah gitu. Jadi ini, Pak, iya, Pak, jadi yang tadi kan awalnya saya datang ke Pak Yoga, saya juga agak sedikit buntu, Pak, karena ada jadwal yang dempet, tapi setelah kita diskusi, saya dapat pencerahan, kalau hal ini tidak bisa saya biarkan, saya harus berkomunikasi dengan Pak Yoga, bagaimana kami bisa bergantian menggunakan workshop. Mungkin itu yang akan saya lakukan itu, Pak. Jadi hal-hal tujuan saya, bertemu dengan, Pak Zeki, saya mendapatkan sebuah pencerahan untuk menyelesaikan masalah ini, Pak. Oke, uh, benar sekali Pak Dani. Telah kita simpulkan secara bersama sesi coaching kita kali ini. Kalau ada kata saya yang salah, Pak Dani sebagai coach, saya minta maaf Pak Dani. Ya, silakan Sama-sama, Pak, diminum dulu sama-sama, Pak Pak. Dani. Relax saja. Oke, terima kasih, Pak, ya, Pak Zeki. Ya, mungkin demikian saja Pak Dani. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Zeki. Iya, sesama Pak Dani.
Pak Doni sudah